Indonesia. Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah pidato persuasif. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami pengertian pidato persuasif dan siswa dapat memersuasi pidato persuasif. Nah, apabila siswa-siswi Bapak ketinggalan pembelajaran Bapak, baik dalam materi pidato persuasif dan materi yang lain, kalian boleh mampir ke channel YouTube Bapak, yaitu Alvin spasi tanda pagar 023. Dan jangan lupa kalian mensubscribe, komen, dan like. Oke, mari kita bahas pembelajaran pidato persuasif. Di halaman 34 dan 35. Mari kita bahas pidato persuasif. Nah, pidato berarti mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata atau berbicara di muka umum yang ditujukan kepada orang banyak. Atau bisa dikatakan bahwa pidato ini adalah mengungkapkan pikiran, mengungkapkan gagasan atau pendapat-pendapat kepada masyarakat. Di muka umum, arti di muka umum ini adalah masyarakat atau orang banyak. Lalu bagaimana dengan pengertian persuasif, Pak? Persuasif ini materi kelas 8. Pasti kalian masih ingat persuasif. Persuasif berupa mengajak, membujuk, menyuruh pembacanya untuk melakukan sesuatu dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Itu kan pengertian persuasif. Lalu kita tarik kesimpulan dari pidato persuasif. Bagaimana ini? Oke? Jadi pidato persuasif adalah berbicara di muka umum atau masyarakat atau khalayak ramai, bertujuan untuk melakukan sesuatu. Itu definisi dari pidato persuasif, atau kita tarik kesimpulan dari pidato dan persuasif. Lanjut, pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi. Artinya, eksposisi dan persuasif ini memiliki makna yang hampir sama. Oke, mari kita bahas tentang eksposisi dulu sebelum masuk pidato persuasif yang lebih dalam lagi. Nah, eksposisi dapat dibagi jadi 3, yaitu eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Nah, begitu juga dengan persuasif. Persuasif juga dapat mengubah sikap atau pandangan seseorang. Lanjut, tulisan yang persuasif ini dapat kita temui pada surat kabar atau biasanya majalah atau koran, dan biasanya berada di pidato politik atau kampanye. Kampanye ini bisa jadi demonstrasi, juga ada kampanye, atau biasanya pidato-pidato partai, yaitu partai politik, bisa juga ceramah dan khotbah. Nah, mengubah sikap orang atau pandangan orang. Ceramah dan khotbah, ketika kita mendengar ceramah dan khotbah, kita mengubah pandangan kita. Contohnya, ketika kita jam istirahat di sekolah, kita pergi ke kantin nih, lalu kita jajan. Ada bungkus dari makanan, kita buang ke dalam laci. Anggapan kita selama ini bahwa membuang sampah di dalam laci itu adalah hal yang baik atau yang bagus. Nah, ternyata membuang sampah di dalam laci itu menimbulkan sebuah penyakit-penyakit atau kuman-kuman, atau dapat menjadi sarang nyamuk. Nah, ini kan sesuatu perbuatan yang salah. Lalu ada teman kita, guru kita, memberikan suatu saran, jangan membuang sampah di dalam laci, itu dapat menimbulkan penyakit. Lalu pikiran kita itu berubah. Oh iya,
Membuang sampah dalam laci itu adalah salah. Lalu kita membuangnya ke dalam tong sampah. Itu namanya mengubah sikap orang atau pandangan orang lain. Lanjut, yang kedua, eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang. Ini sering di televisi, menjual dan mempromosikan barang, jasa, dan aktivitas. Kalau menjual barang sudah pasti, misalnya seperti kendaraan Yamaha, Honda, dan lain-lain sebagainya, itu barang. Lalu yang Bapak tanyakan di sini jasa. Kalau jasa ini biasanya apa ini? Atau biasanya yang sering kita dengar apa? Nah, jasa biasanya ini adalah Grab, benar ya? Gojek, sama sejenis, atau kalau jasa ini seperti ekspedisi yaitu JNE, Indah Kargo, dan lain-lain, itu merupakan jasa. Nah, contoh dalam PowerPoint yang Bapak buat, misalnya slogan yang memikat, 10 langkah menghilangkan jerawat. Nah, ini kan merupakan dari iklan. Iklan ini biasanya kita temui di media sosial, juga banyak iklan. Seperti Instagram juga banyak, peninggi badan, penggemuk badan, dan lain-lain sebagainya. Lanjut, yang ketiga, eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Membela suatu kasus. Nah, berarti ini hubungan dengan lawyer atau biasa kita sebut dengan namanya pengacara. Nah, berarti ilmu hukum ada eksposisi, ada namanya persuasif juga. Berarti masih berhubungan eksposisi dengan persuasif, karena maknanya itu hampir sama. Nah, contohnya selamatkan terumbu karang. Nah, artinya terumbu karang di sini sudah rusak, dibuat oleh manusia. Lalu pengacara membela agar jangan merusak terumbu karang. Kurang lebih seperti itu. Eksposisi persuasif memiliki satu sudut pandang yang didukung oleh argumen logis dan bukti. Artinya kita berpendapat itu harus masuk akal. Masuk akal itu disebut dengan namanya logis. Bukti ini berupa fakta, data. Data itu nggak hanya bersifat angka. Data itu juga bisa bersifat kalimat, foto, video, itu bisa berupa bukti atau data. Contohnya, kita melihat sebuah kebakaran, lalu kita videokan kebakaran tersebut. Nah, itu merupakan bukti, itu merupakan data. Oke, lanjut. Cara selanjutnya adalah cara memersuasi pidato persuasif. Cara memersuasi pidato persuasif. Nah, caranya ini ada 3. Yang pertama itu ya etika. Kedua adalah emosi, dan yang ketiga adalah logika. Lalu bagaimana yang dimaksud ini dengan etika? Yang etika yang kita tahu selama ini itu adalah sikap atau perilaku atau tindakan. Tindakan siapa ini? Perilaku siapa? Sudah pasti yaitu tingkah laku manusia. Perilaku manusia itu yang dimaksud dengan etika. Lalu bagaimana dengan namanya emosi? Emosi. Yang kita tahu emosi selama ini adalah marah. Nah, ternyata marah itu atau emosi itu bukan hanya marah, tapi banyak juga emosi. Emosi senang, sedih, gembira, menyenangkan, itu merupakan emosi, bukan hanya emosi marah. Emosi marah ini adalah emosi negatif. Bagaimana dengan emosi positif? Yaitu perasaan yang senang, bahagia, itu namanya emosi positif.
Bisa kita artikan bahwa emosi ini merupakan perasaan, yaitu perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam suatu kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi penting baginya. Nah, emosi ini sangat berkaitan dengan ekspresi. Nah, ketika kita merasa senang atau bahagia atau sedang lucu, tentu ekspresi yang kita timbulkan adalah tertawa. Sedangkan ketika kita emosi bahagia, senang, tentu ekspresi atau raut wajah yang kita timbulkan adalah tersenyum. Nah, itu emosi dan ekspresi. Lalu mana ketika kita sedang bersedih? Tentu ekspresi raut wajah kita ini akan merenggut. Nah, itu namanya ekspresi. Emosi dan ekspresi ini saling berkaitan. Oke, paham ya? Nah, lanjut yang ketiga. Ada namanya logika. Jadi, cara memersuasi pidato persuasif ini ada 3. Yang terakhir adalah logika. Logika. Ini yang biasa kita sering yaitu masuk akal. Atau pengertiannya yang Bapak buat hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nah, hasil pertimbangan akal pikiran. Berarti ada sebuah kalimat atau bahasa kita dengar lalu kita cerna dalam pikiran kita. Nah, ini masuk akal atau tidak? Nah, itu yang dinamakan logika. Oke? Nah, ini adalah contoh dari etika, emosi, dan logika. Contoh etika, yaitu kalimatnya, mari kita menanam pohon. Karena dengan menanam pohon, kita melaksanakan kewajiban kita untuk melestarikan lingkungan kita. Dari contoh etika tersebut, mana merupakan kalimat yang menyatakan etika? Mari kita menanam pohon, karena dengan menanam pohon kita melaksanakan kewajiban kita untuk melestarikan lingkungan kita. Nah, kalimat etika di sini adalah untuk melestarikan lingkungan kita. Nah, untuk melestarikan lingkungan kita. Oke, Bapak. Nah, pertanyaan, kenapa untuk melestarikan lingkungan kita ini merupakan etika, Pak? Nah, karena tadi kan etika ini merupakan sikap untuk melestarikan lingkungan. Berarti ini kan sikap yang positif, yaitu sikap yang peduli terhadap lingkungan. Nah, itu namanya sikap. Lalu yang kedua adalah emosi. Emosi ini tadi kita namakan dengan perasaan positif dan negatif, sedih, senang, dan gembira, dan lain-lain sebagainya. Contohnya, menanam pohon sudah menjadi kewajiban kita. Saya ulangi. Contohnya, menanam pohon sudah menjadi kewajiban kita semua. Tanpa pohon, kita tidak bisa hidup. Ini kita coret. Oke, ini coret. Menanam pohon sudah menjadi kewajiban kita semua. Tanpa pohon, kita tidak bisa hidup. Lalu di mana letak emosi pada kalimat ini? Ya, di sini ada tanpa pohon, Bapak lingkari. Tanpa pohon, kita tidak bisa hidup. Tanpa pohon. Nah, ketika kita mendengar kalimat ini atau membaca kalimat ini, tentu perasaan atau emosi yang kita timbulkan berbagai macam. Sudah pasti emosi atau perasaan yang kita timbulkan itu tidak perasaan senang atau gembira.
perasaan yang kita timbulkan adalah mungkin sedih atau geram, karena tanpa pohon kita tidak bisa hidup. Nah, artinya kita membaca menggugah perasaan kita. Itu namanya emosi. Lalu bagaimana yang dimaksudkan dengan tadi yang kita katakan bahwa logika ini adalah, mari kita menanam pohon karena pohon mampu mengubah karbon dioksida dan gas-gas beracun udara menjadi oksigen, sehingga lingkungan kita menjadi lebih sejuk dan terbebas dari gas beracun. Nah, pada kalimat ini kita disuruh berpikir bahwa karbon dioksida dan gas beracun dalam udara menjadi oksigen karena pohon. Nah, ini kan merupakan masuk akal, sebuah pendapat yang masuk akal, yang dapat diterima dalam logika, yang dapat diterima dalam pikiran kita. Ini yang dinamakan logika. Nah, materi ini ada di halaman 35. Lalu, coba kalian buka di halaman 37. Nah, ini ada mengidentifikasi cara-cara memersuasi. Ini tugas kita, ada 3 tabel di sini. Tabel pertama yaitu coba pikirkan, tabel kedua kita paham bahwa, dan tabel ketiga daur ulang adalah bla bla bla. Nah, ini tugasnya kalian isi yang mana logika, etika, dan emosi. Nah, tabel 1 kah emosi atau etika, 2 logika, dan 3 etika. Oke? Nah, selanjutnya Bapak akan mengasih fit and fresh bagi kalian. Nah, saksikan video ini. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,